menjadi bukan perdebatan, tapi sesuatu yang bersifat kurang biasa di Itu tuh. Tuh jalan tuh. Tong ini. Ayo. Neng mana MH? Lin, mana MH? Kita ingin minta dalilnya fidyah itu seperti apa? Yang kedua, kalau Pak Kiai bisa memaparkan sejarah fidyah seperti apa? Kemudian di antara para imam besar, fidyah itu seperti apa? Karena di dalam kebiasaan fikih antara berbagai imam kan selalu ada perbedaan pendapat. Contoh hal adalah Aladi atau Basar yang kusihina salah satu guru. Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan seluruh imam berbeda menafsirkan kata salah satu guru. Dan banyak hal lagi yang sebenarnya itu tuh. dapat kita cermati perbedaan-perbedaan. Di Indonesia secara umum masyarakatnya pasti menggunakan tata cara Syafi'iyah. Tetapi apakah fidyah ini akan kita pakai dengan tata cara Syafi'iyah atau kita akan pakai dengan tata cara di luar mazhab Syafi'iyah? Kemudian yang lainnya, ketentuan dari fidyah itu apakah akan dihitung berdasarkan pendapat lain? Kita akan persilakan dalam pertemuan ini untuk mencapai kesimpulan acara yang Jadi bicara ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Masih dalam satu keluarga kamu ada perdebatan. Kita kekurangan untuk yang bermain mana isu penting mah. Kan yang orang sugan. Itu rumah juga dosa itu. Dan para sepuh yang saat ini saya tidak bisa basa-basi ya, langsung saja saya jelaskan tentang fidyah. Fidyah itu artinya menambal. Sudah dibayangkan baju sepantas dipakai lebaran karena tambalan. Karena salamat nadelma di jalan tol lamun bana bocor karena perlu apa? Karena memang kenyataan anak ayah satu keterangan di OEK ini sampai ke 40 musibah besar di alam kubur itu biasa. Maka kita ini ya maju batawa jalma maca tahlil dihadiahkeun ka jalma maut eta manfaat. Sehingga semua kegiatan tahlil itu berdasarkan legalisasi ulama internasional. Jadi jangan sampai orang Indonesia menganggap itu hanya tradisi. Itu pertama. Yang kedua tentang fidyah. Dasar hukumnya adalah tahu wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Itu banyak tapi tidak biasa basi. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Perintah Allah itu tolong menolong dalam hal kebaikan dan takwa. Itu garis besar. Ada sebuah kejadian di zaman Rasulullah SAW. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna ummi matat wa 'alaiha shawmu syahrin afa aqli anha qala na'am qala fa bainallahi haqqun. Hiji lalaki datang ke Rasulullah, ya Rasulullah ibu kaula maot enggak hutang puasa sabulan bayar tong hutang. Kanjeng Rasul bayar. Kanjeng Rasul sakali teh nanya lamun anjeun boga hutang dibayar mah? Dibayar pasti. Hutang ka Allah we wajib dibayar. Sakabeh jalma di alam dunia moal kosong tina hutang ka Gusti Allah, komo ka jelema. Terutama sholat. Dan perlu diketahui bahwa fidyah itu bukan persoalan cuma sholat. Allah menyebutkan misalkan saya jelma teu bisa puasa karena alasan ABCD, fidyah. Memang semangat sosialnya tinggi. Tapi perlu dicatat, agama tidak pernah menjadikan umatnya menjadi merugi. Sehingga harus mengeluarkan uang puluhan juta, ratusan juta karena persoalan fidyah. Tutup Pak Islam sendiri. Maka dina cara fidyah, ini agama yang dibawa ke para ulama pendapatnya loba.
walaupun variasi itu tidak diciptakan secara langsung. Jadi loba dengan gara-gara Ustaz ngitungna bervariasi gitu loh. Bisa begini. Syafi'i, semua kan Syafi'i. Semua punya hutang sholat, saya yakin, termasuk saya. Taruhlah anggap seperti itu. Seumur hidup saya tidak sholat 1 tahun, misalkan. Setelah dihitung dari kalkulasi dari mulai kecil balik sampai hari ini 1 tahun, berarti 365 hari kali 5. 365 hari dikali 5, persoalannya 1 kali tidak sholat itu 1 mud. Hitungan Syafi'i. 1 mud itu saliter kurang 1 gelas. Kalau dirata-ratakan beras itu anggaplah 10.000 ya, 8.500 ada yang 9.000, anggap 10.000. Berarti 7.500 dikali 5 dikali 365 hari berapa? Bu anak. Coba, memang harus dihitung dulu supaya lebih jelas, gampang. Bu anak. Oh, dia mah Bu anak. Wow. Siapa yang tidak kenal Bu anak? Kalkulator Bu anak. Dikali 5 kali 365 Kalau saya tidak sholat 1 tahun, maka saya harus punya uang 14 juta untuk menikah. Dan perlu dicatat itu hanya 1 tahun sholat. Bagaimana dengan banyak orang yang puluhan tahun tidak sholat? Saya yakin orang tidak masuk surga semua kalau itu dijadikan patokan kebenaran agama. Mohon maaf, usia saya sekarang 42 tahun. Anggap misalkan 20 tahun saya tidak sholat, tidak bisa ke surga, Pak. Kalau catatan itu dianggap sebagai kebenaran mutlak dari sebuah agama yang bernama Islam. Dari 13 juta, 1 tahun 13 juta kali 20 berapa? Seharga tempe alhamdulillah. Kan akhirnya kesiksa. Persoalannya bukan cuma itu. Kalau saya kaya, istri saya pasti nolak. Kamu agama seperti ini mahal agama teh. Mau dipindah ke Hindu, bisa di KTP ganti KTP. Itu satu. Tapi mohon maaf ya, yang bisa menolak saya hanya Bu Haji. Kalau persoalan pendapatnya, Nanti Dita. kalau misalnya ada yang beda pendapat silahkan. Ya saya tinggal pulang asal yang minta Bu Haji. Nah ini pendapat saya. Yang kedua, itu pendapat yang secara umum. Pendapat saya yang kedua begini. Kopi. Saya sedang ada. Pendapat yang kedua, ini mohon dicatat. Yang puntennya banyak. Menuju Haji menuju Ibu Haji Halimah Putus anu Fidyah Haji Tamimi ke depan banyak. Tunggu. Haji Tamimi. Yang hadir itu yang hadir itu Pak Haji itu Haji belum pakai kaos belum atau aja Bapak tahu itu Fidyah yang terkenal nggak abdi mah banyak anu kedua dina agama ya 2 persoalan anu kudu dipegang kurang anu kahiji masalah usuliyah iya teman beda sadunya kudu sama kabeh subuh 2 rakaat jangan mentang-mentang soleh jadi tilu karena memang perintahnya 2 1 yang kedua masalah furu'iyah ini harus beda sarwa kabeh mah aneh atuh para jelema otakna sarwa kabeh. Maka furu'iyah ini menjadikan agama menjadi wangi, sengit agama. Contoh, kunut. Yang kunut, yang tidak kunut keren. Jangan NU Muhammadiyah gelar mana Imam Syafi'i lahirna itu. 1926 1912 NU Muhammadiyah sementara Imam Syafi'i Imam Hanafi dua-duanya sudah berabad-abad lahir dulu. Dan dua-duanya benar serta dibenarkan. Misal begini, yang kunut Imam Syafi'i kita tanyakan Pak kepada ulama gede, tinggal catatan sejarah sanad kutubus sitahna. Emang Rasulullah seumur hidup kunut tidak? Sekali 2 kali tegunut.
Ya dipakai ku Imam Syafi'i. Walaupun hanya beberapa kali kunut, catatan sunnahnya abadi. Kita pakai sampai hari ini. Itulah hukum. Jika Senin Kemis. Emang Rasulullah seumur umur tercatat dalam sejarah Kanjeng Nabi tidak pernah meninggalkan Senin Kemis. Bohong. Sah Ustaz dan ngomong gitu. Kitab nama pasok. Jangan. Mau. Karena memang Kanjeng Nabi sering batal Senin Kemis nanti. Tapi dalam konteks hukum itu harus dipegang sampai hari kiamat dan abadi sifatnya. Dan untuk yang tidak kunut, ulah pasea untuk kunut mana cilaka. Keren Pak orang seperti itu. Kalau mazhabnya Hanafi. Karena apa? Emang Nabi mau macam-macam. Kalau sekali dua kali pun mau ditetapkan sebagai sunnah. Kenapa dicatat sebagai sunnah? Memang Hanafi. Mereka hebat, kita hebat. Itulah agama. Gitu ya. Sesuatu yang buruk iya harus beda memang. Seperti fidyah harus beda. Syafi'i kan simkuring mau make gitu doang. Syafi'i kan berat 20 juta sekali. Atau kan 13 juta saya sanggup sok masuk. Sekaya-kayanya orang punten Pak Haji almarhum Pak Haji Endang. Catat sok kalau Imam Syafi'i fidyahna 55 tahun kurangi 15 40 tahun 40 tahun catat untuk fidyah salatna. Catat fidyah salatna. 1 saumna, 2 zakatna, 3 hukukul ibadna, nazar iman wa nuzur dan lain sebagainya sampai 7 perkara. Miliaran Pak. Iya, idealnya kan itu dalam satu kitab. Ini sekarang saya buka. Yang beda pendapat nggak apa-apa ya silakan ya. Tapi kalau bisa ngalinan abdi mangan sohibul musibah lah. Untuk sohibul musibah itu cocok baliknya aku tinggal balik. Tapi kalau misalkan selain sohibul musibah itu cocok, ya paling kurang ngobrol gitu. Ya, ya mah dengaran aja kan dengaran aja dibuka ya mah umum. Anu kahiji. Ja'a rajulun ya Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi datang ke Rasulullah. Ya Nabi, ibu kaula mau boga hutang puasa, bayar dong cek Nabi. Mana boga hutang bayar mau, bayar. Komo ka Allah bayar. Wajib tuh berarti. Wajib. Simpuling nanya ke guru. Harita hapunten ya sanes. Itu. Saya ampun cerita lagi ya punya soal dibuka sejarah diulang. Tahun 1824 ya seorang ulama di Kadumerna. Beliau seorang keturunan dari Prabu Sunan Gunung Jati, tinggal di Kadumerna. Sebelum itu ngajar heula 26 tahun di Yordan. Syekh Taksiki punya anak dua, Syekh Samaun sama Syekh Hamim. Syekh Hamim itu pencatat Al-Quran sapeting kan. Jadi nyatet Quran sapeting doang. Sanes dibaca punten ya. Kalau tahu catat Quran mah tahun 1819. Quran ditulis sampai ketika meninggal menang julukan Abu Ibrahim Hafizul Quran wal Kutub. Karena memang kakak tak kerja. Quran alhamdulillah ada di buku Rasa. Orang itu adalah orang yang punya catatan kitab langsung. Syekh Abdullah Indal Ahnaf kitab anu nerangkeun fidyah. Jadi hapunten kepada sepuh sadaya lamun neangan kitabna ka mana-mana sadunia moal aya. Dan itu catatan tangan, sanes percatatan. Kitabna aya insyaallah lamun teu kegel ku rambut non. Tumbila sajenisna disimpulin aya keneh. Catatan tangan ya, catatan insyaallah. Dalam kitab itu dijelaskan begini. Setiap jamaah maot wajib fidyah. Simkuring harus ka guru teu ngaos eta nya punten keur ngaliwat. Kaji manfaat teu? Maksudna di kumaha? Simkuring dijelaskeun bla bla bla. Lamun teu manfaat jangan ka haji di akhirat. Pan siga lain ke jawabanna. Saking percaya dirina, lamun fidyah ieu teu manfaat jangan ka haji di akhirat. Jadi artinya berarti 100% yakin jawabnya. Kalau udah yakin mah moal. Aku jelema mati bang. Lahap kelehe. Nyaho tuh mah asih geuring mau liburan kitu nah. Dan haji di akhirat aya 7 perkara anu wajib dipidah. Kahiji salat. Dijaboguna kieu.
Malaktu kahadil kimal iskoti sholawatil mafrudoh an almarhum bin Bapak Haji Abdul Rahman sanatan kamilah. Satahun bebas. Sholatna anu ditinggalkan bebas kabeh. Kutiba ijab kubur mas, itu kabeh cetak mas. Lamun usiana sabaraha ayeuna? 55 dikurangi balik 12 tahun. Imam Hanafi 40 tahun muteran jamaah khusus sholat doang. 40 tahun 40 jalmi biji sholat. Kedua zakat saparo sholat berarti 24 jalmi muter deui nya. Anu katilu saum 10 jalmi. Anu kaopat tiparat saum 20 jalmi. Anu karima hukuk tilawah hukuk ibadah 10 jalmi. Anu kagenap kafaratul aiman wa nuzur 10 jalmi. Anu ka 7 ya masyarul nasyarul malah tukum hadil timah li iskoti ma ojabahullahu wa maharamahu sanatan kambak eta 10 jalmi. Lamun dietang-etang cukup kan sok anu hiji yang salat umumnya bu anak kurang sholat 5 waktu. Lamun madhabna Imam Hanafi ditambah witir karena witir fardu amal jadi genap. Fardu amal teh ya hukumnya berarti rukun dalam Syafi'i. Kedudukannya rukun. Fardu amal itu kedudukannya rukun dalam Syafi'i. Genap waktu sholat dikali safitrah. Tadi mah samun. Ayo nama safitrah 3,5 liter. Lamun 10.000 berarti 35.000 dikali genap 210.000 dikali 10 setahun dikali 365 hari 76.600 dikali 40 tahun pun dan sabaran. Sanu daek sok ngajung 10 miliar sedekahkeun kabeh. Eta doang hiji. Salat doang kan terus muter eta memang nage. Malak tu ka hadhil kimal isqati sholawatul mafruḍah an Bapak Haji Endang Komarudin bin Bapak Haji Abdul Rahman fi jami'i umurihi. Surga tak kau usah sholat. Dunia kan, duit didorong pakai roda, gitu kira-kira. Ya. Tapi kan agama hancur itu pak. Tutup Islam namun gitu mah. Terus gitu dibagikan duit tak. Dan hukumnya dia ceritanya si kuring mau ngabagikan di ijab kabulkeun ka seseorang. Dedek abdi nyanggakeun ieu harta 3 miliar kangge fidyahna almarhum anu bin anu saumur hidup. Eta jadi muanjana hartana. Hukum sah secara agama. Bawa kabur kan itu. Apa itu kan terdidik nya kalau begitu mah gitu. Makasih banget. Namanya itu hukumna. Manta konsepna wa ta'awanu 'alal birri ta'awun tolong menolong. Nyambungan tuh kira-kira nyokot harta waris keluarga almarhum. Maka ditampi ku anjeunna qabiltu alhamdulillahirabbil alamin wa habtuka. Katampi ku abdi alhamdulillah wa habtuka disanggakeun deui kan abdi anu jadi wakil ngiderkeun fit. Eta kalau agama Pak didinya. So, arti naros lamun agama di bawah itu bernilai itu. Secara tauhid, secara surah nyarios ieu Pak. Juga heureuy ucapan doang. Misalkan juga heureuy ucapan doang. Sok ayeuna sareng teu boga pamajikan 5 hari. Barokah kabeh. Sok ucap teu di barengan, talak ka pamajikan. Halal teu balik ayeuna. Anu teu gara-gara ucapan doang. Dan jangan salah. Lisan itu bukan cuma alat bicara tapi alat bekerja. Ayeuna jelema keur corona digarawi mah. Jadi mana kenal? Maka laptop, kok bisa ngomong-ngomong aja? Bekerja, ngomong lisan. Belum
mau berita segala macam makialisa, ngomong artis mau sebelah macam alat pekerjaan. Dan ketika ijab kabul alat pekerjaan ya lisan, nggak bisa pakai James Jono, tambah parah, agama tambah parah. Dengan cara yang tertib, Allah ngajadikan lisan eta hal yang istimewa di akhirat, dipakai di akhirat. Al-yawma akmaltu al-yawma nahdimu ala fahim. Itu ngomong lisan pekerjaan anu ngomong tina naon? Hasil lisan. Itu. Satu sholat. Beres tah. Kan ulah jadi harga bu anak. Oh berarti sukan menyiapkan ilmiah bener. Anu disiapkan 1 tahun. Berarti 76.650.000 dikana emaskeun. Upami emas 1 juta berarti ayeuna Sekarang berapa ribu? sekarang berapa mas? 800 lah ya. Kali 10 sekarang dibagi. Nah ya 26 juta sekian dibagi 900.000. 650.000. Nah berarti ibu anak hasil kalkulasi itunya kalkulasi sementawis ketika fidyah yang harus disediakan adalah bukan beras tonan. Puntennya sekali deh ya, bukan beras tonan. Ari sangu mah tahlil eta mah. Beda deui. Anu disiapkan adalah emas 84 gram karena kalau tidak ada itu tidak sah. 85 gram lah. Kalau tidak ada itu tidak sah. Sanajan mama 2 ton beras gitu sah. Nah, lamun geus tutu fidyah kan dikembalikan deui ka abdi atau ka Ustaz Med misalkan. Lamun dikembalikan deui ka kulawargi. Jadi hak kulawargi sedekah beas gitu. Jalan cuma biasa kan 24 juta. Lain biasa anu di fidyah kurang atuh teu sah. Jadi 85 gram emas Ya, difidyahkan dalam transaksi artinya dalam ijab kabul. Iya. Terus beres kabeh beres saupami tutup doa keluar lagi sedekah beas fidyahna sah itu kan kitabnya misalnya sabi namanya fidyahna sah sedekah ongkong itu global jadi mah Iya, tergantung mau berapa banyak dia menyerahkan siko. tidak masalah kan kayak berkah Tidak masalah kan kita gila doang gitu ya. Kurang pantas dong. Atasnya, nah adapun yang lain misalkan sebetulnya dalam hitungan misalkan saum kiparat saum buku kilah waktu ibadah kafarul eman manudur sareng ma'ajab Allah itu 7 perkara hapunten sakali deui 7 perkara yang bisa menyelamatkan itu kalau diseleksi kosong catatan jeleknya. Pak Haji ya, punten Pak Haji. Moal jelema sampurna moal. Saumur hidup pasti pernah ninggalkeun sholat. Misalkan pernah berpuasa atau zakat pokok mungkin saja bisa. Kan gitunya. Itu 7 perkara ada pasti golongan. Ketika diseleksi itu kan bangun kabeh ya. Misalkan gitunya. Sholat atau naon? Ya ditambal ku fidyah. Beres ditambal ku fidyah, catatanana halus. Sekun guru ieu ulama anu ngaran kitabna doraka lamun anu geus dipilyahan bener tak susah. Kan urang mah naon Pak, urang kan jelema awam. Jelema bodoh, keur masantren ge ulin wae. Urang make keterangan ulama, lamun ulama salah, kepungnya ku kabehan di akhirat. Kan manusia biasa. Cuma mereka punya cara pandang Allah. Kan gitu meureun sok sareng setuju. Sayyidina Umar hati-hatilah dengan orang yang mukmin fa innahu yang dulu binulillah, mereka melihat dengan cara pandang Allah. Berapa ngarang itu doang.
Karena simkuring misalkan lo coklat dia sampai lamun kemanfaat mah rek naon tak kemagering aja mah. Itu. Tapi mau yang mau beli. Ayo wae. Itu nya. Jawaban. Bisa kali dia lamun aya nu kirang mah enggak taroskeun ka abdi insyaallah beli anu lepat. Anu terakhir, Tapi kira atos ya sok. anu terakhir ieu fidyah dilakukan ku cara ngeuli. Ibu haji nyanggakeun emas ka abdi lah anggapnya, mungkin enjing ka usahanya. Ka abdi ngudilingkeun dengan catatan ulah anak incu baraya anu dibagi fidyah. Berapa ahli waris narima fidyah? Harus orang lain. Harus orang lain. Itu pertama. Yang kedua, yang penting dicatat. Yang kedua, kudu taklid ka Imam Abu Hanifah, muqallidan li Imam Abi Hanifah, rahimahullah rahmatan wasi'an begitu desah. Jadi orang pindah mazhab. Wajib pindah mazhab. Dan itu sangat dianjurkan dalam kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah kalangan Syekh Hasyim Asy'ari. Mepet umat kaula anu aya di Indonesia bisa pilih teu bisa nemukeun hiji perkara nanaon perkara anu bisa jadi jalan keluar untuk pindah mazhab ka imam anu opat. Itu orang pindah mazhab ka Imam Hanaf. Pak, hiji-hijina ulama mazhab anu mukasyaf teh eta. Urang pindah ke Imam Hanafi isukan mah. Selama fidyah dengan niat itu. Kelilingnya berapa kali ya? Kan tadi dicatat. Oh, mana udah catat belum mana? Kelilingnya. Atau Ya. Nah, terus yang ketiga 40 orang. mau 43. Wayahna ieu simkuring ke dina malam fidyah nerangkeun deui deui. Ya, disempurnakan gitu. Ieu mah kan terbuka karena memang terapan, bermusyawarah gitu. Yang terakhir Allahumma taqabbal hadhil fidyah ta eta nu penting. Kama taqabbal tahmin ibadi kasol terkumpul jeung jelema saleh moal kumpul di surga. Itu Haji Upit dia doa din tetaklid besar. Terus ngitung nasalah besar. Tengah doa mah sabenerna mah sah wae. Nah lamun urang teu dikumpulkeun gara-gara fidyah di akhirat rugi eta fidyah cenah. Itu nu terakhir. Punten anu mampu mah moal ka mana-mana nguruskeun emas. Nah pasti arahnya dilacinya, Bu Haji aya di mana-mana aya. Ulah dilaci di hadapan karpet di aya emas. Lamun disimkuring ya Allah, boro-boro aya emas, embage eueuh disimkuring ya kumaha? Carana ulah nginjem emas, tapi ngahutang emas. Hari nginjem makan main kene mah. Nginjem HP-nya sakedeun, bisa HP-na. Gitu. Jadi karena ngahutang mah. Ngahutang, hari ngahutang makan ngahutang duitnya 5.000 kan bisa dipakai ngabaso. Lamun nginjem sendal makan bisa dijual. Itunya. Ini boleh kepada keluarganya yang lain atau gimana? Jadi kalau saya 85 kurang. 80 gram. Ya. Ke tetangga boleh. Ngahutangna ke tetangga gitu. Ke putra ya boleh, ke putra Ke putri. putra, ke ibu, punten ke orang kafir ya boleh. Kan Rasulullah ngagade baju perang ke orang Yahudi. Urusan muamalah kan ini mah urusan muamalah jadi pinjam-pinjam mah. Sok aya simpulin mah tapi kari hutang-hutang urusan apa? Muamalah kan boleh. Lain agama kecuali lamun sujud pindah mah dengan perang urang gitu nya, bagaimana gitu. Urang kan muslim sejati boleh. Itu kecuali urusan muamalah. Dia lamun pidahnya bener Haji Nang bisa kumpul di surga bareng mereka. Nya lamun salah urang kepung ulama cek Haji Upin. Salah tuh ulama na lamun sampai di surga teu amprok. Kan gitu. Eta mah lamun percaya. Ya, lamun teu percaya disimkuring mau bisa balik ke dicarekan. Carekan kudu disimkuring teu bisa ngayakinkeun umat. Kita nguruskeun kaum bagian itu bisa. Kan gampang, Pak. Hayang ka surga teu? Hayang, carana kumaha? Lain lewat mimpi. Lewat amal, sanajan amal batur. Contoh kieu. 3 perkara anu moal putus di akhirat naon? Dalam kubur. Doa anak sok. Salah sahijina pun teu banyak. Jalma maot. Jalmi maot teh. Kaimpikeun ku simkuring si ate. Misal punten Pak Haji Endang. Simkuring impen. Pak Haji Endang teh puasa, tahajud, soleh we pokoknya dalam kubur. Ka surga mah. Moal.
Bapak Haji undang sujud, alhamdulillah digerakkan surga ya. Timbang ngimpi, lain ngimpi. Ku amal saja, amal waktu hatinya amal anak anu so. Ya Allah, Allah mencapai orang anak-anak misalkan ganti patang pak kumpul beas tah jebret. Memang beas oh pasti eta mah Rasulullah. Mantap jelema anu keung tahlil, abi ke tahlil juga nama. Kan baheula ieu Pak saat itu orang ibunya meninggal Wak. Ya Rasulullah ummi matat, ibu kau udah maut. Apa atas sodaku anha? Sodaku dong, jangan si mayit. Itu Rasulullah, sodak. Aisyah ti Abdul, sodakona nu paling halus. Syakiyul mah. Caingin. Tibang gara caingin nu ngajarikeun jelema eta wasilah asup ka surga. Komo berkat. Anu sareme sa hotel. Sareme sa hotel, sahuap 50 remeh, atau 50 hotel, aku gocak puset dalam kita surga. Apa perasaan gitu. Ya. Nah itu jantan buana. Jadi kesimpulan anak siapkan naon namina sayogikeun emas 85 gram tapi boten emas murni ya. Mas murni maksudnya ulah mas poles mas mesin. Iya mas mesin. Eta kan hargina benten. Lamun 500.000 berarti hargina berarti 160 gram gitu. Ya, masih dolar benar gitu. Bang? Pulang masih dolar gitu. Nah, gitu. Kata nabi pada atas mangga 70 kena juta. Yang ke atas teman ke abot lah kangge Haji nonton lagi ya. Bu Haji sing yakin fidyahnya manfaat gitu ya. Jadi beras nama tidak terbatas kayaknya. Beras nama tidak terbatas mangga aja. Tetap aja. Oh, kenal tadi bilang. Sama si Iko lah. Iya. Nah, ini yang kedua. Enggak. Ada yang nanya kalau kedua atakas Kiai. Pengertian atakas seperti apa? Atakas subro, atakas kubro. Soalnya mau dimulai sekarang. Kalimat hadisnya abdi lupa. Jelas ya. Tapi kan kata hadis lagi ya. Sajalma anu ngucapkeun kalimat la ilaha illallah 70.000 bangsulan. Sareng ngucapkeun qul huwallahu ahad 100.000 bangsulan. Punten ya banyak. 70.000 la ilaha illallah ataka subro. Ataka kubro kulhu 100.000. Sakali ini punten ya anu benten pendapat mangga eta mah. Dina kitab Mukhtasar Mufid disebatkeun. Urang saena enggak dosa ka Gusti Allah. Hapus kedua kalimat eta. Hiji, lamun boga dosanya. Lamun boga dosa ka jalma. Bisa, ari Pak Haji mah mungkin buka hutang mah. Buka hutang ka hak adawi mah mungkin. Tapi kira-kira dia anu teu kahaja eta naon we misalkan. Urusan wae ke naon ada. Allah anu tanggung jawab nguruskeun tanggung jawab hutangna gitu. Atas depan sakali teh nya banyak. Wah punten. Lamun hutangna ka Gusti Allah hapus ku dosa ku atakah sugro sareng ku lamun hutangna ka anak Adam Allah tanggung jawab bayaran hutangna. Lamun jalma eta ulama misalkan Kiai Imam Syafi'i dari sambetan kan mau kan sambetan tapi memang di aing naur eta mah lamun teu naur Allah bayar apa Allah kan ngabek buka hutang naon Syafi'i ngamane 10 juta dibayar ku tahajudna sarakaat turun 2 rakaat. Sampai loba. Atas Bagaimana ya? jadi sahaja mah anu maca ataka sudro kubro lamun tuntas maca ana sakitu insyaallah itu minanan merdeka tina seuneu. Amin. Sok anu benen pendapat mangga eta mah. Keluarga yang baca boleh. Oh, malah saya dibantu dua kali. Salam jamaah. Ayo naras. Ya punten Bu Haji, wah nanti kirang sehat ya sampean. Jadi ataka biasa ngiring, sareng NJG upami umi ka 7 abi jalan mana ya? Iya, digotong gampang aya. Sok digotong ya digotong penting mah. Abi ya sampean yang teu maklum. Iya. Tujuh kirang saya atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang berpendapat lain? Cekap, Mangda, Kamet, menambahkan. Kamet, menambahkan. Mungkin teknisnya, Kamet, anu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Didin tadi, insya Allah
fidyah. Dikenakan yang hadir mesti banyak nanti para kiai, dan nanti Pak Kiai Idin akan menyampaikan lagi secara detail untuk pelaksanaan ngider seperti tadi. Ada yang 43, ada yang 20, yang 10. Insya Allah saya bisa laksanakan. Ya itu contoh ya saja. Namun kamet gitu anu sholat atau anu iya boleh nggak? Jantan dia punten Bu Haji. Ya semua teknis. Bu Haji ahli waris. Yang akan masalah abdi. Ayo nanti. Oh ya contoh. Ah, ya simulasi. Simulasi. Aku aja. Mungkin Bu Haji nya. Punten. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Punten abdi ngawakilkeun fidyahna Bapak Haji almarhum kalawan ieu emas 1 kilogram kangge fidyah. Kobil itu alhamdulillah. Kan kali gala. Nah, upami bade digantosan ku Mang Met, abdi ngawakilkeun anu janten wakil Abu Haji kangge fidyahna almarhum. Kang Met. Mangke Mang Met bade ka usah ieu terus apa bapak capek ya lek waktu ngawakilkeun bapak kangge fidyahna almarhum ku ieu emas 1 kilogram. Lamun teu kitu henteu misal kieu ku abdi diputarkeun sawansulan. Mamet, sapi euy, soal mamet kita desa. Karena kan tidak menerima wakil, tidak menerima mandat. Terus upami doa pindah dari Syafi'i ke Hanafinya sah. Itu abdi eta mah. Mantap abdi nu nampi. Oh jadi mungkin Cecep nyangakeun pindah mazhab. Abdi tos pindah mazhab, Kang Cecep nyangakeun emas. Ini kan biasa. Setengah liter mah karena baskom. Jadi kieu baskom aya beas setengah liter sabaraha we nya ulah nu berat setengah liter gitu. Emas 85 gram. Tutupan we kulawon. Ulah teh mau gede enggak karetot tadi. Kiai kalau kemudian ikrarnya 1 kali saja tetapi kalimatnya dikumkan bisa enggak ya? Dikumkan. Ya. Misal begini. 1 tahun. Ya. Melakukan tahajul kimal isqatis waktu mafrudoan almarhum sanatan kami 1 tahun ya bebas sholat. Ya. Namun itu sholat berarti bebas tuh Mas ya. Iya ya Mas ternyata 85 tambah 80 berapa? 170. Melakukan tahajul kimal isqatis waktu mafrudo sanatain kami latain 2 tahun. Tapi kalau sanatan kamilatan dijami murid nggak bisa, kan kalimatnya jadi nggak bermakna jadinya. Kecuali kalau gini, ya ma'syarul asyarah malaktukum hadhil qimah li isqati bla 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 bla, tapi bukan sholat. Ada juga li isqati ma'al jabahullah wa ma'arumahu an almarhum fi jami umuri hanya satu bagian itu doang. Nah, yang lain nanti satu main muter cabak kobil itu. Itu doa. Tapi kalau sholat semuanya nggak bisa kecuali kalau ada harga ini 3 miliar. Oh, bisa 1 kali. Sekali itu malak hukum hadil kimal isqati shalawatil mafrudoan Bapak Haji Endang Komarudin bin Bapak Haji Abdul Rahman fi jami umurihi 2 miliar. Ayo sok. Mobil tuh alhamdulillah alamin. Wahab suka itu boleh. Tapi kan sama mama saya itu Iya, terbatas masanya. Enggak, ini mah kamar teknis harus pas. Soalnya kametnya. Punten Siap. Mangga ada pendapat lain enggak? Satu sangat. Wah, cekap ya, mohon ya Pak Haji tadi. Mang Husen. Sudah saya dengar gitu. Pak Iwan? Apalagi ya, saya kira enggak ada pertanyaan. Cekap Pak Atorin. Cenoy ya kejawab mah cenoy. Mangga kanggo ieuna Pak Kiai Pak Atorin doa. Ada kejawab mah. Doa ieuna Itu kan. doa pertemuan. Ada kejawab. doa musyawarah aja. Ayah pertarusan dari Ibu Haji sareng sanes. Ya mangga. Perkali teknis namun ada yang 43 orang berpilih. Nah, itu yang 43 orang itu apakah orang-orang yang baru dipilih? Apakah secara umum sudah yang hadir? Secara hukum ya, secara hukum punten pisan sakali teh ulah sampai dugi ka abdi awon. Sakali teh punten pisan anu dipasieun teh anu masyarakat pisan kana harta.
Tukaru teh bisa. Berarti anu 43 jam itu Anu tukaru bisa. seleksi. Sakali punten nya, sakali deui eta anu kedahna secara bu. Tapi tega teu akan miskinnya.